Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini, kita akan berdiskusi mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa sekolah dasar kelas rendah. Namun, untuk yang pertama, kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmi, NPM 335. Bisa dilanjutkan? Saya Rizky Putri Fadilah, NPM 1912-12-03-01. Saya Putri Dian Permatasari, NPM 1912-12-03-08. Perkenalkan, nama saya Afrisa Ardianti Kusuma, NPM 1912-03-30. Saya Rizal Wahyu Fajriana, NPM 191-20260. Terima kasih atas perkenalannya. Kita langsung diskusi saja. Pertama, saya akan memaparkan mengenai pengertian pembelajaran adalah upaya mengkreasi lingkungan di mana struktur kognitif murid dapat muncul dan berubah. Karakteristik anak usia SD yang telah mampu melakukan koordinasi antara otak dan ototnya, sehingga mereka selalu aktif bergerak melakukan aktivitas baik permainan maupun gerakan jasmaniah lainnya, seperti melompat, lari, memegang pensil, dan sebagainya. Tujuannya adalah menyediakan pengalaman belajar yang berkesempatan murid mempraktikkan operasi-operasi itu. Pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas rendah mencakup pembelajaran bahasa anak, pembelajaran membaca dan menulis permulaan, pembelajaran sastra, pembelajaran terpadu atau pendekatan pembelajaran bahasa, evaluasi pembelajaran membaca menulis kelas rendah. Selanjutnya, silakan memaparkan pendapat-pendapat kalian. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang karakteristik siswa kelas rendah. Tingkatan kelas di sekolah dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, sedangkan kelas-kelas tinggi terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Di Indonesia, rentan usia siswa SD yaitu antara 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun. Usia siswa pada kelompok kelas rendah yaitu 6 atau 7 sampai 8 atau 9 tahun. Siswa yang berada pada kelompok ini termasuk dalam rentangan anak usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa yang pendek, tetapi sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pada masa ini, seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibawi, diraba, dan diotak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu integratif. Pada tahap usia sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Yang terakhir yaitu hierarkis. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan keluasan serta kedalaman materi. Baik, saya akan melanjutkan tentang cangkupan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Antara lain, 1. Perkembangan bahasa anak. Anak mengenal bahasa ketika berumur kurang dari setahun. Setelah 1 tahun, bayi sudah dapat mengoceh dan bermain dengan bunyi yang sering disebut
perkembangan pralinguistik. Terdapat 3 fase perkembangan bahasa, yaitu perkembangan enaktif atau periode melakukan tindakan dan pekerjaan, lalu fase ekonik atau perkembangan hayalan pada umur 1-4 tahun, dan fase simbolik atau anak menggunakan simbol bahasa. Selanjutnya perkembangan pragmatik atau penggunaan bahasa pada anak sekolah. Lalu yang kedua, ada pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Pembelajaran keterampilan berbahasa yang mencangkup 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis tidak dapat saling dipisahkan. Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa yang bersifat reseptif, karena pembaca akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman baru. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran sastra. Karya sastra memenuhi berbagai kebutuhan atau rohani dan menanamkan nilai-nilai kepada anak didik. Melalui karya sastra, anak dapat mempelajari dan memaknai dunia mereka seperti cerita yang melukiskan seorang anak yang sering menolong sehingga disayangi guru dan teman-temannya. Selain itu, dengan karya sastra dapat membangkitkan rasa ingin tahu mereka, menjadikan pengalaman lebih bermakna, karena sebelum ke kebun binatang, anak-anak disarankan membaca buku tentang binatang atau ceritanya. Lalu yang keempat ada pembelajaran terpadu dalam pembelajaran bahasa. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang dalam pelaksanaannya memadukan aspek-aspek bahasa. Dalam pembelajaran keterampilan berbahasa, antara lain aspek keterampilan tidak boleh dipisah-pisah. Keempat aspek tersebut dapat dipadukan. Lalu yang terakhir ada evaluasi pembelajaran membaca dan menulis. Evaluasi atau penilaian merupakan alat ukur pencapaian tujuan. Penilaian dapat berbentuk tes dan non-tes. Evaluasi pembelajaran menulis permulaan yang menjadi tujuan adalah menulis kata dan kalimat sederhana, menulis kegiatan sehari-hari dengan kalimat sederhana, dan menceritakan atau menuliskan benda-benda yang dikenal di sekitar dengan kalimat yang sederhana. Terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Silakan dilanjutkan. Yang D. Macam-macam metode pembelajaran di kelas rendah. Menurut Mackey, macam-macam metode pembelajaran sebagai berikut. 1. Metode eja. Metode eja memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf alfabetis meliputi A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan sebagainya. Huruf tersebut dapat dilafalkan dengan huruf A, B, E dibaca B, C, E dibaca C, D, E dibaca D, E, F dibaca F, dan seterusnya. Kegiatan tersebut dapat ditulis dengan lambang tulisan seperti A, B, C, D, dan seterusnya, atau dengan huruf rangkaian besar ataupun kecil. Setelah melalui tahapan tersebut, murid dapat diajarkan untuk perkenalan dengan suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalinya. Misalkan, B dengan A dibaca B, D dengan U dibaca Du, lalu dari BAB DUDU dapat dilafalkan dengan badu. BUKU menjadi BU dan menjadi KU menjadi KU. Dari contoh tersebut dapat diambil menjadi kata, yaitu buku. Dalam proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contoh kalimat perangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat.
Namun, kelemahan yang mendasar dari penggunaan metode ini, murid mengenal dan hafal abjad dengan baik, namun tetap mengalami kesulitan dalam mengenal rangkaian huruf yang berupa suku kata ataupun kata. Yang kedua, metode suku kata dan metode kata. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, bebo, cacicu, ceco, dadidu, dedo, dan sebagainya. Suku-suku kata tersebut kemudian dirangkai menjadi kata yang bermakna. Misalkan, beaba, bib menjadi babi, cucu, cici menjadi cuci, dan sebagainya. Perangkaian suku kata menjadi kata menjadi kalimat sederhana, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian menjadi bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan bahasa terkecil di bawahnya, yakni dari kalimat ke dalam suku kata dan kata ke dalam suku-suku kata. Kemudian lahirlah istilah lain untuk metode ini, yaitu metode rangkai kupas. Yang ketiga, ada metode global. Metode global artinya secara utuh dan bulat. Dalam metode tersebut yang disajikan pertama adalah murid sebagai kalimat seutuhnya. Kalimat tersebut dituliskan di bawah gambar yang sesuai dengan isi kalimatnya. Setelah berkali-kali membaca, murid dapat membaca kalimat tersebut secara global tanpa gambar. Sebagai contoh, memperkenalkan gambar, menguraikan salah satu kalimat menjadi kata menjadi suku kata, dan kata menjadi huruf-huruf. Misalkan, ini mama, ini, ma, ini, ma, mama, ini mama. Yang keempat, ada metode struktural analisis sintetis atau SAS. Metode ini mengawali pembelajarannya dengan 2 tahap, yakni menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Mula-mula, anak disuguhi dengan struktur yang memberi makna lengkap, yakni struktur kalimat. Hal ini dimaksudkan untuk membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri anak. Akan lebih baik jika struktur kalimatnya yang disajikan sebagai bahan pembelajaran MP dengan metode ini adalah struktur kalimat yang digali dari pengalaman berbahasa si pembelajar itu sendiri. Untuk itu, sebelum kegiatan pembelajaran mengajar KBM atau KBM, MPP yang sesungguhnya adalah dimulai dari guru dapat melakukan pra-KBM melalui berbagai cara. Proses penguraian atau penganalisian dalam pembelajaran MP dengan metode SAS meliputi 1. Kalimat menjadi kata-kata, 2. Kata menjadi suku-suku kata, 3. Suku kata menjadi huruf-huruf. Terima kasih. Baik, selanjutnya teknik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Berikut sejumlah teknik pengajaran bahasa Indonesia yang biasa dipraktikkan guru bahasa Indonesia. 1. Teknik ceramah. Pelaksanaan teknik ceramah di kelas rendah dapat berbentuk cerita kenyataan, dongeng, atau informasi tentang ilmu pengetahuan. Kedua, teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab dapat diterapkan pada latihan keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Selain guru bertanya pada murid, murid juga bertanya pada guru. Ketiga, teknik diskusi kelompok. Teknik ini dapat dilakukan di kelas rendah dengan bimbingan guru. Peran guru terutama dalam pemilihan bahan diskusi, pemilihan ketua kelompok, dan memotivasi siswa lainnya agar mau berbicara atau bertanya. Keempat, teknik pemberian tugas. Teknik ini bertujuan agar siswa lebih efektif dalam mendalami pelajaran dan memiliki keterampilan tertentu. Untuk siswa kelas rendah, tugas individu seperti membuat catatan kegiatan harian atau disuruh menghafal puisi atau lagu. Kelima, teknik bermain peran. Teknik ini bertujuan agar siswa menghayati kejadian atau peran seorang dalam hubungan sosialnya. Dalam bermain peran
peran siswa dapat mencoba menempatkan diri sebagai contoh atau pribadi tertentu, misal sebagai guru, sopir, dokter, dan lain sebagainya. 6. Teknik karya wisata. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membawa langsung siswa kepada objek yang berkaitan dengan materi pembelajaran, misal di museum, kebun binatang, atau tempat pameran karya wisata lainnya. 7. Teknik sinektik. Strategi pengajaran sinektik merupakan suatu strategi untuk menjadikan suatu mahasiswa intelektual yang menyediakan berbagai siswa untuk bertindak kreatif dan menjelajahi gagasan-gagasan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Kelebihan teknik ini antara lain: A. Strategi ini bermanfaat untuk mengembangkan pengertian baru pada diri siswa tentang sesuatu masalah sehingga dia sadar bagaimana bertingkah laku dalam situasi tertentu. B. Strategi ini bermanfaat dapat mengembangkan kejelasan pengertian dan internalisasi pada diri siswa tentang materi baru. C. Strategi ini dapat mengembangkan berpikir kreatif baik dari diri siswa maupun guru. D. Strategi ini dilaksanakan dalam suasana kebebasan intelektual dan kesamaan martabat antara siswa. E. Strategi ini membantu suatu siswa menemukan cara berpikir baru dalam memecahkan suatu masalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan-pemaparan atau pendapat kalian semua ya. Adakah yang mau menanggapi, menambahi, atau bahkan mengomentari, mengurangi, atau yang lain-lainnya? Silakan. Baik, saya akan menambahi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman, yaitu macam-macam metode dalam pembelajaran, antara lain metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode resitasi atau pembagian tugas, metode demonstrasi dan eksperimen, metode kerja kelompok, dan metode sosiodrama. Terima kasih. Adakah yang mau menambahi lagi? Baik, menurut saya metode yang cocok adalah metode diskusi, yaitu metode yang mengajarkan sangat erat dengan hubungannya dengan memecahkan sebuah masalah. Dengan adanya siswa bekerja sama dengan siswa yang lain, mereka saling menanyakan satu sama lain, menjelaskan satu sama lain, sehingga mereka dapat saling memberi informasi dengan hasil mereka. Kelebihan menggunakan metode diskusi antara lain dapat memperluas wawasan peserta didik, dapat merangsang kreativitas peserta didik, dapat mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Namun, di sisi lain juga terdapat kekurangan, yaitu kemungkinan besar diskusi akan dikuasai oleh peserta didik yang suka berbicara atau menonjolkan diri. Yang kedua, tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Yang ketiga, peserta dapat informasi yang terbatas. Terima kasih. Menurut saya, metode diskusi kurang cocok untuk anak-anak usia kelas rendah. Dan menurut saya yang cocok itu metode ceramah. Karena dengan metode ceramah dapat menampung kelas besar. Tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan dan karenanya biaya yang diperlukan menjadi relatif murah. Yang kedua, karena konsep yang disajikan secara hierarki akan memberikan fasilitas belajar kepada siswa. Terus, guru dapat memberi tekanan terhadap hal-hal yang penting hingga waktu dan energi dapat digunakan sebaik mungkin. Baik, menurut saya sendiri, mengenai metode diskusi dan metode ceramah, menurut saya untuk kelas rendah mungkin kurang efisien, karena kelas rendah meliputi kelas 1, 2, 3 itu menurut saya yang cocok
untuk kelas 1 sendiri itu metode eja karena masih memperkenalkan huruf-huruf secara alfabet. Terus siswa akan disuruh menghafalkan. Lalu mungkin bisa juga ditambahi dengan metode suku kata yang nantinya siswa-siswa yang kelas rendah, kelas 1 atau 2 bisa mulai menyusun kata dengan menggunakan metode suku kata. Iya, terima kasih. Pendapatnya betul sekali. Jadi, kalau metode diskusi dan ceramah itu lebih cocok diterapkan di kelas tinggi ya, Mbak, atau bagaimana? Kalau menurut saya sendiri mungkin lebih efisien jika metode diskusi mulai diterapkan di kelas tinggi, karena mungkin di kelas rendah masih banyak siswa yang membutuhkan metode seperti metode eja dan metode suku kata yang saya sebutkan tadi. Mungkin yang lain bisa menanggapi atau menambahkan tanggapan. Terima kasih atas semua pemaparannya. Kesimpulan dari diskusi kali ini adalah semua metode yang diterapkan itu memanglah sangat baik. Tetapi ada beberapa metode yang tepat sasaran maupun tidak. Seperti jika diterapkan pada kelas rendah, lebih baik menggunakan metode ceramah. Sedangkan diskusi dapat digunakan di kelas yang tinggi. Itu tadi pemaparannya. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.